Terus nggak baca usoli bagaimana Pak Ustadz? Iya nggak ngelafadin usoli itu ya nggak apa-apa. Karena baca lafaz usoli itu bukan rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir, barengin di hati niat Allah, sah. Bahkan sebelum takbir bang, nih mau sholat nih, kita sebelum takbiratul ihram nih, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita ngadep kiblat nih, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Sampai hatimu. Takbirnya tuh, Allah, barengin niat di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah bang. Kenapa? Nyanyinya sebelum takbir. Sah-sah aja, cuman masalahnya satu, kita punya otak apakah enggak, itu doang. Masa lu mau sembahyang nyanyi Panjul? Di mana adab lu? Ya kan Bu? Berarti kan adab diperhitungkan juga dalam sholat, bener? Bukan berarti nggak sah sholat pakai kaos, ya kan? Pakai celana, sah-sah aja teman, adabnya kurang. Lu giliran ke rumah camat, ke rumah presiden ngadep pakai dasi, keren ya kan? Ke jas, lu ngadep Allah pakai celana, la ilaha illallah bang. Celana tambulan ini, la ilaha illallah kaos, la ada bacaan di belakang lagi kopi kapal api, Olahraga kaos minjem. Bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua. Pun dasarnya ilmu. Nih, Isra Mi'raj tentang sholat diperintahkan. Kan semua ada semua di fikih. Diajarkan di majelis taklim. Apa itu sholat? As-sholatu logotan ad-du'a. Menurut ilmu fikih, sholat artinya doa. Doa itu berarti minta. Minta itu berarti ngomong. Kalau minta nggak ngomong, ribet. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih lanjutin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa berarti minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, gerakan dan ucapan. Ngomong, mintanya kudu ngomong. Kalau minta enggak ngomong, ribet. Minta enggak ngomong, ribet lah. Minta enggak ngomong, ribet, ambulan lewat. Minta ngomong. Minta enggak ngomong. Coba dah kalau minta nggak ngomong, ribet dah, nggak paham kita. Anak kita minta nggak ngomong lagi, di depan bapaknya tangannya begini doang. Bapaknya pasti bingung, motor apa sepeda. Bener kan? Mintanya nggak ngomong. Empok, teteh, minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek. Bang. Lakinya ngomong, ntar malam neng lah, ngomong apa itu? Bilang aja minta beliin cincin, jangan pakai kode begini. Mintanya nggak ngomong, makanya kita diajari di pengajian, di majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kita nggak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu semua? Nih, guru-guru kita yang ada di sini. Mohon maaf, anak di atas guru. Nih, ada guru-guru kita. Ngaji. Ngaji udah. Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau di bedong amil habis sudah kita dibungkus madep ngalor. Bujur ngalor ya kan. Gua macam-macam sama amil. Amil itu orang-orang pilihan. Gak ada yang mau, orang kok jarang. Kiai ustadz yang mau jadi amil. Gua banyak. Amil itu harus ada generasinya. Kenapa? Karena udah pilihan orang, pilihan Allah yang milih. Macam-macam mau ambil, siapapun yang dipegang amil mati. Jangan macam-macam mau amil. Sebelum mujur ngalor juga habis dah. Bener Bu?
Lah iya, Amil tuh Masya Allah. Saya pernah ngobrol bang, di kampung tuh banyak Amil. Pernah main ke rumah datang, saya tanya, Mil, itu kalau ada yang mati kira-kira emang ada lu ada firasat apa ada kasih kabar gitu, ada apa namanya isyarat-isyarat gitu. Ada juga kadang-kadang katanya kita nggak tahu taunya dalam mimpi ngimpiin itu orang 3 hari 3 malam mimpi dia mulu itu. Ada apa ya? Tahu-taunya besok mati. Oh begitu. Oh itu Amil yang sendiri yang cerita tuh. Kadang-kadang kurung batang katanya di musola kotak-kotak bunyi lalu malam kata dia. Itu tanda-tanda tuh besok ada yang mati. Begitu kata dia. Udah tahu duluan. Apalagi kalau ada burung kasih yang akurat burung tadi tuh bunyi tweet 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 tweet. Nah itu akurat tuh. Amil udah ngomong dalam hati. Ada job nih begitu. Ini cerita Amil kampung saya. Ditunggu-tungguin kok lagi girang banget nih. Wah ini burung udah 2 malam bunyi mulu. Tweet, 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 kencang banget. Ditungguin ada kabar, belum ada kabar. Pagi belum ada pengumuman di masjid. Siang belum ada diumumin juga ini. Sore sampai sore tungguin belum ada pengumuman juga ya. Pas maghrib bininya mati. Ya Allah kesian banget Amil kayak. Amil orang kampung saya. Ya Allah. Nih Masya Allah kita itu dapat ilmu supaya ibadah bener. Bener kan? Kita sholat diatur tata caranya dalam fikih. Apa itu sholat? Doa. Doa itu minta. Mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka diatur. Sedekap yang bagus. Fikih mengajarkan. Wa wad'ul yamin ala shimal. Meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar. Pas tengah-tengah. Laki-laki ketika sholat berdiri abang, lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Wah, gencet bu. Gue mau ngerasain sih. Ya bener lah. Ada sesuatu yang ganjel. Gil ya bang ya. Ada aturan fikihnya. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Nah kalau dari angin bawah mau kena, masuk seriwing. Ada aturannya. Diajarin semuanya. Guru-guru kita ngajarin, udah ikutin guru-guru kita yang dulu aja, ya kan? Ajaran-ajaran orang tua dulu, Masya Allah luar biasa. Orang tua dulu mah apik-apik. Ini kadang-kadang aneh. Saya lagi sholat pernah disalahin teh. Selesai sholat dipanggil sama dia. Bang, saya mau nanya bentar dulu. Tadi sholat baca usoliyah. Memang kenapa pak? Wah, baca usoliyah hukumnya haram itu. Waduh. Dalam hati ini orang ajakin berantem. Gak mau kesel. Kita mau sholat nih. Sebelum takbir kan lafazkan usoli, bener kan? Usolli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbal kiblati ada lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak, angkat, barengin sama mulut. Allah. Mulut sambil ngomong Allah, barengin nih di hati ngomong. Niat sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini ajaran siapa? Ajaran madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh itu baca usolinya abis takbir. Nggak boleh lah. Allahu Akbar. Usoli fadil maghrib. Ini yang PA lah udah takbir baca usoli. Terus nggak baca usoli bagaimana Pak Ustadz? Yang nggak ngelafadin usoli itu ya nggak apa-apa. Karena baca lafaz usoli itu bukan rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir, barengin di hati niat Allah. Sah. Bahkan sebelum takbir bang, nih mau sholat nih, kita sebelum takbiratul ihram nih, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita ngadep kiblat nih, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta.
Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbirnya tuh. Allah, barengin hati-hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah, Bang. Kenapa? Nyanyinya sebelum takbir. Sah-sah aja. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa lu mau sembahyang nyanyi, Panjul? Di mana adab lu? Ya kan, Bu? Berarti kan adab diperhitungkan juga dalam sholat, bener? Bukan berarti nggak sah sholat pakai kaos, ya kan? Pakai celana, sah-sah aja teman. Adabnya kurang. Lu giliran ke rumah camat, ke rumah presiden ngadep pakai dasi, keren ya kan? Ke jas, lu ngadep Allah pakai celana. La ilaha illallah, Bang. Celana tambulan ini, la ilaha illallah kaos. La ilaha, ada bacaan di belakang lagi kopi kapal api. Iya, Bu. Bukan yang nggak sah, ya sah aja orang sholat menerapkan rukun, syarat rukunnya jelas, sah aja. Cuman ada kita etika juga, bener Bang? Ini diajarin semua di pengajian sama guru ngaji, makanya ngaji.